Fertilisasi adalah pembuahan atau dengan kata lain peleburan sel sperma dengan sel telur. Proses ini kelak akan membentuk zigot dan menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Menariknya nih, sperma dan sel telur memiliki keunikan dari senyawanya masing-masing. Seolah-olah tarik-menarik sel telur memiliki senyawa yang bernama fertilizin yang berfungsi mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat. Sperma sendiri memiliki antifertilizin yang merupakan antigen oosit sekunder yang berfungsi melekatkan sperma pada oosit sekunder. Tahap pertama fertilisasi pada manusia adalah penetrasi spermatozoa ke dalam korona radiata sel telur. Korona radiata merupakan lapisan sel-sel granulosa yang mengelilingi sel telur. Gerakan flagel sel sperma membuatnya mampu melewati penghalang pertama ini. Keberhasilan sel sperma juga didukung oleh pelepasan enzim hyaluronidase. Setelah berhasil melewati korona radiata, spermatozoa akan menghadapi penghalang kedua, yaitu zona pellucida. Zona pellucida merupakan lapisan eksternal yang mengelilingi oosit. Dibutuhkan lebih dari satu sel sperma agar dapat menembus zona pellucida. Meskipun demikian, pada akhirnya akan ada satu sel sperma saja yang berhasil masuk dan membuahi sel telur. Supaya dapat melewati zona pellucida, kepala sperma melakukan kontak dengan ZP3 sehingga terjadi pelepasan enzim hidrolitik dalam reaksi akrosom. Enzim hidrolitik kemudian melarutkan zona pellucida dan membuka jalan bagi sel sperma. Reaksi akrosom menyebabkan modifikasi sel sperma sehingga terjadi kapasitasi alami. Kapasitasi sperma memungkinkan sel sperma masuk ke dalam sel telur dan menyebabkan membran kedua sel tersebut menyatu sehingga terjadi peleburan antara sel telur dan sel sperma. Ketika sel telur berhasil mencapai membran plasma oosit, terjadilah tiga proses yang berbeda dalam gamet wanita, yaitu pembentukan kerucut pembuahan, depolarisasi instan membran telur, dan pelepasan butiran kortikal telur. Pembentukan kerucut pembuahan menyebabkan terjadinya fusi antara membran sel telur dan sperma. Pada tahap peleburan antara sel telur dan sel sperma ini terjadi juga peningkatan antara kepala sperma ke dalam sel telur. Bersamaan dengan itu, depolarisasi dan pelepasan butiran kontrikal mencegah masuknya sperma lain masuk ke dalam sel telur. Setelah mengikat sperma, oosit akan mengaktifkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan meiosis kedua. Pada proses meiosis yang kedua ini, jumlah kromosom berkurang. Selanjutnya, badan kutub kedua dilepaskan dan kromosom menyebar sendiri membentuk struktur yang disebut pronukleus wanita. Sementara itu, sperma melanjutkan proses pembuahan hingga kepala sperma yang berisi nukleus mencapai nukleus wanita dalam proses peleburan antara sel telur dan sel sperma ini. Sperma akan mulai kehilangan ekornya dan nukleus membesar menjadi pronukleus jantan. Ketika pronukleus bertemu, terjadilah fusi. Akhir dari proses fertilisasi adalah pembentukan zigot, yaitu sel pertama dari organisme yang tercipta setelah sel telur dan sel sperma melebur menjadi satu. 2 minggu setelah proses fertilisasi, zigot membelah secara mitosis dengan cepat dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, kemudian 32 sel. Kemudian menghasilkan enzim proteolitik yang akan membentuk plasenta atau ari-ari. Plasenta sendiri memiliki fungsi sebagai sistem pencernaan, pernapasan, dan ekskresi bagi janin.